Shalom saudara. Shalom. Ada banyak wajah baru. Saya juga wajah baru, tapi stok lama. Sudah berapa lama saya nggak hadir di sini ya. Jadi, puji Tuhan. Terima kasih pada hambanya Pastor Edi yang boleh mengundang saya lagi di tempat ini. Kebetulan pada hari ini Pastor Edi sedang pelayanan di Singapura dan beliau meminta saya untuk bisa melayani di tempat ini. Kalau saudara-saudara yang sudah tahu saya, nama saya Bernardo Nugroho Yahya, terlalu kecil gitu ya, tidak kelihatan. Sebenarnya saya di tempat ini, saya bekerja sebagai seorang pengajar. Agak aneh juga, karena saya mengajar di jurusan teknik industri, teknik. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan memakai saya untuk bisa bercerita, untuk bersharing tentang firman Tuhan. Dan Pastor Edi meminta saya untuk menceritakan bagaimana peran Roh Kudus bagi kita manusia, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Bacaan kita pada hari ini, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1. Mari kita buka bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Saya kira sudah bukan zamannya lagi kita punya Alkitab buku gitu ya. Anda sudah punya semua dalam smartphone Anda. Tetapi ketika kita punya bukunya Alkitab itu sebenarnya lebih sek gitu. Karena kita tahu ada bunyinya sek gitu. Kalau misalkan di handphone ini nggak ada bunyinya, hilang. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Maka pertanyaanlah mereka yang berkumpul di sini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Hari ini panas ya. Iya. Padahal kalau menurut perakiraan cuaca bulan Maret sampai Mei itu musim semi. Dan musim semi itu biasanya di antara sekitar 15 sampai 25 ya. Tetapi memang dari istilahnya Korean Weather Forecast, ada kayak BMKG-nya Korea gitu. Mereka mengatakan bahwa 2 hari ini, Jumat, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu ini ada namanya Pugyong. Pugyong ini semacam angin panas. Jadi meskipun kalau kita di tempat teduh itu kelihatannya sekitar 22 derajat, 23 derajat, tapi kalau kita jalan ada angin panas. Jadi makanya kita terasa panas. Tapi tidak mengurungkan niat orang-orang untuk datang ke Korea. Benar ya? Entah musim apapun, kalau mau dijalani pas Indonesia libur, datang. Apalagi pada saat, kalau tidak salah ingat saya di awal bulan Mei. Bulan Mei itu ternyata liburan panjang. Korea liburan panjang, Indonesia libur panjang, Cina libur panjang, Jepang libur panjang. Semua negara-negara ini yang sangat interest sama Korea ternyata libur panjang dan banyak yang datang ke Korea. Dan Korea ini menjadi salah satu tempat tujuan para orang-orang yang drama maniak. Apalagi setelah satu drama yang membumingkan Asia, yaitu yang Uyghur. Semua sudah tahu Descending of the Sun. Sampai ada satu mahasiswa yang mengatakan kepada saya, Pak, maaf, hari ini episode terakhir. Terus maksudnya apa? Terus emangnya kelas ditirakan gara-gara episode terakhir gitu. Tapi saudara, ada satu hal yang menarik. Suatu hari ada seorang yang bertanya kepada saya, kalau misalkan saya ke Korea,
Kemudian saya itu mau pergi ke tempatnya nih, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, di list semua. Kemudian dia tanya saya, kira-kira saya butuh berapa lama untuk bisa menyelesaikan semua rute ini di Korea? Saya pikir ini orang ini tanyanya beneran atau enggak gitu ya. Ya kalau mau jalan-jalan Korea ya sudah cari tour saja gitu kan. Kok tanya ke saya, ya saya harus bikin dong itinerary-nya. Mungkin bisa tanya sama Ko Melvin gitu kan, lebih tahu gitu. Saya kebanyakan di kerjaan di kampus saja, saya nggak tahu jalan-jalan gimana dan lewat subway yang mana, lewat bis yang mana, saya nggak tahu bagaimana bisa memperkirakan ini butuh 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi ada pertanyaan seperti itu. Dan saya yakin ketika ada yang sudah lama di Korea, ada yang sudah lebih dari 5 tahun nih di Korea. Oh ada ya? Oh ada ya? Oh, malu-malu gitu. Jangan malu-malu. Saya nggak malu-malu, saya kurang lebih sudah 10 tahun di Korea. Jadi saya tidak heran kalau ada yang tanya gitu ya. Kalau misalkan ke Korea enaknya kemana aja? Saya yakin kalau saudara sudah lama di Korea, ada pertanyaan seperti itu. Dan mungkin akan ada yang tanya gitu, enaknya musim apa datang Korea? Atau kalau misalkan musim panas enak nggak ke Nami Island? Kalau misalkan musim dingin enak nggak ke Everland? Nah, kita pasti punya referensi. Oh iya ya, bisa jadi. Oh iya ini kalau misalkan ke Everland itu jangan musim dingin, nah mungkin pas musim fall dan sebagainya. Dan ada satu waktu di mana orang-orang itu mulai beralih tidak memikirkan Korea. Masih ingat kalau saudara-saudara yang saya nggak tahu ya, saudara-saudara sudah di tempat ini tahu nggak? Pada tahun lalu Korea sangat dihebohkan dengan MERS. Langsung semua perjalanan ke Korea dibatalkan semua, termasuk orang tua kami. Jadi saya punya 2 anak dan istri saya kebetulan tahun lalu melahirkan. Dan kami sudah ancang-ancang, oh kalau nanti melahirkan, ya setidaknya mama mertua saya, mama dari istri saya datang dan bisa membantu. Apalagi karena saya kesibukan bekerja cukup merepotkan, jadi saya butuh bantuan. Ternyata dibatalkan. Karena apa? Isu MERS. Dan yang paling membingungkan adalah ketika kami di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu didata siapa yang masuk rumah sakit, kasih apa istilahnya ya, patient list, namanya siapa, nomor alien card-nya berapa, kalau nggak ada nomor alien card-nya, nomor paspornya berapa. Karena untuk dilacak, kalau misalkan ternyata ada yang sakit MERS di rumah sakit itu, maka semua yang pernah berkunjung di rumah sakit itu akan dipanggil, dikontak satu persatu. Jadi mereka akan dikarantina. Wah ngeri bro. Apalagi waktu itu istri saya mau melahirkan, kan? Wah ini jadi tegang. Belum lagi masalah Korea Utara dan Korea Selatan, kita sempat berdoa di Korea Utara, dan itu menjadi isu juga yang cukup sensitif ketika orang mau datang ke Korea. Mungkin kalau untuk turis nggak masalah. Saya sudah punya pengalaman, ada satu orang Indonesia yang mau studi S2, dan ketika dia tanya Korea aman nggak? Kalau sudah ditanya gitu jawabannya mas, aman gitu kan, aman gitu kan. Tapi berita di Indonesia atau berita di media gimana? Kim Jong Un menyiapkan misilnya, Kim Jong Un telah menyiapkan pasukannya. Kemudian dikasih perbandingan antara militer Korea Selatan dengan Korea Utara. Nah semua orang kalau lihat itu kira-kira takut apa enggak? Takut. Tapi kita yang di sini aman-aman aja kok, nggak apa-apa. Justru kita kalau bisa lebih lama di sini lebih senang gitu kan. Nah, ternyata kita secara tidak sadar kita sudah menjadi saksi untuk Korea. Benar ya? Meskipun mungkin saudara cuma datang di sini 1 bulan atau 2 bulan, yang turis datang ke sini itu cuma berapa hari? Ya, kalau secara survei, secara statistik, rata-rata orang yang datang ke Korea itu antara 3 sampai 5 hari. Rata-rata. Ya, kalau mau lebih panjang ada yang sampai 10 hari. Tapi kalau kita yang lebih lama gitu ya, pasti kita punya preferensi yang lebih lengkap lagi, sehingga setidaknya kita bisa dikatakan sebagai seorang
saksi tentang keindahanku. Apalagi ketika kita belajar tentang hari ini tentang apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 6. Ayat 6. Di situ dikatakan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini pertanyaan yang sepertinya sama dengan doa-doa kita. Pertanyaan ini kita, kalau misalkan kita berdoa juga, Tuhan, maukah Engkau memulihkan Indonesia? Tuhan, maukah Engkau memulihkan Korea? Tapi sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid ini adalah pertanyaan yang sama ketika murid-murid itu melihat Tuhan Yesus datang sebagai raja yang bisa menyelamatkan Israel. Bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai raja yang benar-benar menyelamatkan dari penjajahan bangsa Israel. Dan pertanyaan ini tetap diulang pada saat, kalau saudara tahu konteks bicara murid-murid di Kisah Rasul 1 ayat 6 ini adalah pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga. Loh, ini sudah, Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara. Kalau pada saat Tuhan Yesus itu masih dalam masa sengsara, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau pada masa itu dan mereka masih berharap bahwa Tuhan Yesus ini adalah raja yang akan menyelamatkan mereka, wajar. Tapi sudah bangkit dan Tuhan sudah membuktikan ucapannya, dia bangkit pada hari ketiga. Tapi mereka masih berpikir bahwa ini raja untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kata kuncinya adalah restoration. Ternyata murid-murid ini masih berpikir tentang physical restoration atau country restoration. Mereka berpikir bahwa negara ini harus dipulihkan. Tuhan, Engkau yang bisa memulihkan. Padahal kalau misalkan dilihat di Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan murid-murid ini sudah kurang lebih 40 hari 40 hari bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menyampaikan firman-Nya lagi setelah dia bangkit. Loh, kok masih murid-muridnya tidak paham apa maunya Tuhan? Kalau misalkan kita mau melihat lebih dalam lagi, ternyata jawabannya Tuhan Yesus adalah di ayat 7 dikatakan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau saya ada pertanyaan, apakah kamu mau membantu saya untuk mengerjakan tugas saya? Jawabannya biasanya antara ya atau tidak. Tapi Tuhan Yesus jawabannya ketika ditanya, apakah engkau mau memulihkan Israel? Jawabannya apa? Ngambang. Ngambangnya itu bukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan pemikirannya para murid-murid, tetapi benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid ini masih berpikiran sama seperti dahulu, yaitu masih berpikiran tentang memulihkan negara. Masih berpikir bahwa oh iya, Tuhan Yesus ini adalah raja yang akan menyelamatkan Israel dari penjajahan bangsa Roma. Karena itu Tuhan Yesus menjawab, oh engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau misalkan kata tetapi ini menjadi satu kata kunci membuat dua ayat ini menjadi kontras sekali. Maunya murid-murid itu jawabannya, Tuhan, apakah pada masa ini? Kalau misalkan dikatakan di bahasa Inggrisnya mungkin lebih kelihatan gitu ya. Pada masa ini maksudnya apa? At this time, at this moment. Jadi mereka tuh sudah lihat oh, Tuhan Yesus bangkit, berarti Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan maut, berarti Tuhan Yesus ini punya kuasa. Jadi kalau misalkan Tuhan Yesus itu menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu, bisa. Kalau misalkan semua penjajah itu dikeluarkan dari Israel, bisa.
Tapi apakah itu maksud Tuhan Yesus datang di dunia? Tidak. Ternyata Tuhan Yesus mengatakan, oh, sebaliknya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini kebalik. Ketika murid-murid bertanya, Tuhan, apakah Engkau bisa memulihkan Israel? Jawabannya Tuhan Yesus bukan ya atau tidak, tetapi dibalik kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Loh, berarti sebenarnya siapa yang akan memulihkan? Murid-muridnya. Siapakah murid-muridnya dalam konteks hari ini? Kita semua. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi menerima kuasa dan akan menjadi saksi. Artinya apa? Kalau dibawa ke konteks hari ini, kalau misalkan kita mau minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan suatu, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan Korea. Sebenarnya Tuhan juga sudah menjawab melalui ayat ini, yaitu apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu yang akan menjadi saksi. Itu dikatakan Tuhan Yesus. Kita akan melihat lebih dalam lagi bahwa pernyataan ini besar sekali, maknanya besar sekali buat kita sebagai murid-muridnya. Yang pertama adalah spiritual restoration. Kalau murid-murid yang tanya, Tuhan Yesus, maukah Kau pulihkan Israel? Jawabannya, tunggu waktu Bapa. Tunggu waktu Bapa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Sebenarnya itu bukan arti fisikal, bukan memulihkan secara harafiah, tetapi mau memulihkan secara roh. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, bukan memulihkan negaramu, pulihkan roh, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan, pulihkan hatimu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia. Dan kita tidak bicara tentang pemulihan dalam konteks negara bebas dari penjajahan, tetapi kita bicara dari sisi roh, pemulihan roh, pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita juga punya kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, power to Holy Spirit. Karena apa? Karena sebenarnya murid-murid itu berharap Israel itu negara yang besar pada saat dipimpin oleh Raja Daud. Tetapi pada saat sudah masuk ke zaman pengasingan, sampai Tuhan Yesus datang, itu masih gak bebas-bebas gitu. Dan mereka berharap, negara ini bisa menjadi besar seperti pada zaman Daud. Dan kalau misalkan mau dilihat lagi, nabi-nabi zaman dahulu, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, mereka telah menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus sebagai raja. Dan mereka berharap, ini seorang yang akan membebaskan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, hari berbeda. Bukan pemulihan fisik, tapi pemulihan secara spiritual. Nah, ada satu yang menarik yang mau dikatakan Tuhan Yesus di sini adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini apa sih? Kalau kita juga sering mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, apa ini? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, saudara, sebagai orang percaya, kalau ketika kita sudah mengaku percaya pada Kristus, apakah kita yakin bahwa ada Roh Kudus dalam hati kita? Amin. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, artinya apa? Kita juga sudah menerima kuasa. Kuasa apa ini maksud sini? Mari kita buka sama-sama. Dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Mari kita buka sama-sama.
Oke, kita akan baca bersama-sama Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Dengan bersuara kita akan baca Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat tiang ular teduh, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular-ular. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Saya akan fokus tentang kuasa. Kuasa di sini adalah kuasa yang dituliskan di ayat 2 dan 3 secara khusus, dan banyak orang mengatakan bahwa ini adalah 7 gifts of the Holy Spirit. Roh Tuhan akan ada padanya. Ini sedang berbicara tentang roh Allah yang akan ada pada siapa? Ya? Raja damai yang akan datang siapa? Tuhan Yesus. Roh Allah akan ada padanya. Jadi mau dikatakan bahwa roh-roh ini ada pada Tuhan Yesus. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. 7 gifts of the Holy Spirit. Mungkin saya langsung singkat. Ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, roh takwa, ketaatan, dan roh takut akan Tuhan. Ada 7. Kalau kita bahasa Indonesianya aneh, karunia. 7 karunia. 7 gifts of the Holy Spirit. Yang pertama, roh hikmat. Apa maksudnya roh hikmat? Roh hikmat, kalau di dalam bahasa Inggrisnya wisdom. Bahasa Indonesia ini karena menggunakan bahasa Jawa yang lama, jadi kita bisa memahami hikmat sama dengan kebijaksanaan. Wisdom. Kalau kita baca dari Mazmur, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari roh Tuhan ada, dan roh hikmat ada pada Tuhan Yesus. Artinya apa? Sifat roh Allah yang nanti ada pada kita, yang sekarang ada pada kita, yang sekarang ada pada kita, yang pertama adalah punya hikmat, punya kebijaksanaan. Yang kedua, understanding, pengertian. Kalau kita punya hikmat, maka kita akan bisa memahami. Kalau kita punya hikmat, maka kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saudara, suatu hari saya ikut retreat rohani, dan ada seorang jemaat yang bertanya kepada pendeta, dan
Misi Pak, saya mau konsultasi dengan Pak Pendeta, boleh? Boleh. Saya boleh dengar? Oh boleh. Sungguh suatu hal yang membingungkan. Kalau saya yang dengar, saya juga harus memberikan nasihat bagaimana. Tapi dia bertanya, Pak, saudara saya itu menikah, sudah menikah, tetapi mereka berbeda agama. Yang suami Kristen, yang perempuan non Kristen. Kalau menurut Bapak, apakah sang istri harus menjadi Kristen? Jawaban sang pendeta langsung apa? Kalau saudara jadi pendeta gimana? Ini sudah menikah, sudah menikah. Kalau sudah jadi pendeta gimana? Pertama saya langsung gitu ngomong gitu. Ya jadi Kristen gitu kan. Kita punya prinsip. Tapi ternyata Pak Pendeta ini luar biasa. Karena dia mungkin sudah punya pengalaman. Dia bertanya, Mas, saudara Mas tinggal di mana? Oh, tinggal di kota. Saya sebutkan, saya sebutkan di Indonesia. Tinggal di kota A. Oh, di kota A. Oke, saya paham. Kapan saudara menikah? Oh, kurang lebih sekitar beberapa tahun yang lalu, yang beberapa tahun. Oke. Itu adalah masalah yang harus dibahas dengan serius. Saya paham pada tahun itu terjadi gerakan besar-besaran. Bagaimana orang-orang non-Kristen berusaha untuk menjadikan orang-orang Kristen menjadi non-Kristen. Jadi akhirnya mereka memutuskan bagaimana caranya supaya mereka itu dinikahi. Wah, itu saya kaget. Hah? Ada cerita seperti ini? Ya, itu terjadi di Indonesia. Jadi pada waktu itu saya tidak paham maksud si jemaat ini bertanya pada pendeta ini apa. Tetapi pada waktu dikorek dan akhirnya kami tahu bahwa bukan pernikahan yang terjadi bukan karena disengaja. Bukan disengaja, memang sudah tahu gitu ya, karena beda agama kemudian menikah, kemudian punya anak dan sebagainya. Tapi memang karena sudah awalnya ini dipaksa bagaimana supaya terjadi pernikahan. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Bisa menikah seperti itu. Dan itu di daerah khusus itu. Pada waktu saya melihat, wah, nggak gampang karena pernikahan yang terjadi itu karena pernikahan yang dipaksakan. Dan pendeta mengatakan harus berdoa, butuh hikmat dari Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa sang istri harus berubah. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa sang suami harus memaksa. Meskipun di dalam kita mengatakan bahwa sang suami adalah pemimpin dalam keluarga. Pada saat itu, oh ya, saya baru memahami wisdom. Atau ketika kita di Korea, kita mungkin dengan gampang kita membagikan traktat. Kita akan dengan gampang mengatakan percayalah pada Yesus. Kita akan dengan gampang memberikan satu hadiah dan menuliskan ayat-ayat Alkitab yang kita bagi kepada orang lain. Tapi ketika kita sampai di Indonesia, apakah kita dengan mudah bisa melakukan seperti itu? Kita butuh hikmat untuk melakukan. Dan hikmat itu akan melebihi pikiran kita untuk membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menginjili. Roh nasihat. Roh nasihat ini adalah roh untuk memberi nasihat dengan benar dan baik. Kalau kita bisa memberi nasihat dengan benar dan baik, maka sebenarnya itu dibutuhkan sebuah keberanian, strength. Strength ini adalah roh yang sudah ada di dalam diri kita dari Roh Kudus yang membuat kita itu harusnya berani untuk memberikan nasihat kepada orang yang salah.
Kalau ada orang yang berdosa, kita harus berani memberikan nasihat. Tapi bukan langsung just pulang gitu. Tapi kembali lagi pada hikmat dan pengertian. Bagaimana kita memberikan nasihat dengan baik dan benar sesuai dengan konteksnya. Saudara, saya mengalami mahasiswa yang nyontek. Saya yakin kalau ada yang mahasiswa di sini, saya nggak tahu. Ada yang suka nyontek? Nggak ada yang angkat tangan gitu. Di kelas saya pada tahun pertama saya mengajar, ada satu mahasiswa yang nyontek. Entah karena mungkin mahasiswa ini tidak bisa paham dengan bahasa Inggris saya, atau mungkin mereka dia punya kelemahan dengan bahasa Inggris sehingga dia menyerah. Dia nggak belajar, kemudian dia bikin satu kertas contekan dan ketahuan. Saya ambil, udah silakan pulang. Jadi dia minta maaf. Ya pada waktu itu saya masih belum terlalu istilahnya belum terlalu garang. Jadi dia minta maaf itu, iya saya senyum gitu ya. Tapi udah kamu nol ya. Terima kasih sudah ikut kelas saya. Ya saya senyum aja, dia senyum juga. Gitu. Tapi mulai tahun kedua saya sudah mulai berpikir ini nggak bisa dibiarkan. Saya nggak bisa biarkan. Karena ternyata mungkin karena mereka juga susah mendengar saya, dan saya juga akhirnya punya hikmah. Oh iya, kenapa mereka menyontek? Bisa jadi mereka memang butuh untuk lulus, tapi mereka tidak paham. Jadi akhirnya saya mengatakan kepada mahasiswa, kalau kamu tidak paham, jangan nyontek. Tapi datang ke ruangan saya, tanya apa yang kamu tidak paham. Itu lebih berharga daripada kamu nyontek. Saya memberikan nasihat seperti itu, saya memberikan pemahaman seperti itu. Akhirnya apa? Banyak yang datang gitu, ngantri di ruangan saya. Aduh, satu persatu gitu. Pak ini apa? Waduh. Tapi saya lebih merasa senang dengan itu karena mereka berusaha. Daripada mereka menyontek. Dan luar biasa, Tuhan memberikan saya satu pemahaman, satu wisdom untuk bisa mengatakan seperti itu. Meskipun akhirnya saya repotnya minta ampun, datangnya satu persatu gitu ya. Satu kelas isinya 40 gitu. Nah, satu persatu datang itu ya lumayan gitu. Satu orang misalkan 5 menit, 10 menit kali 40 sudah habis semua. Tapi ya, ada satu hal yang roh Allah yang memberi, yang roh Allah yang tinggal di dalam kita, itu juga akan memberikan kekuatan di dalam diri Anda. Yang berikutnya, roh pengenalan akan Tuhan, knowledge of the Lord, dan roh ketaatan, dan roh takut akan Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan perintah dan kehendak Tuhan. Seberapa banyak Anda mengetahui perintah Tuhan? Seberapa banyak Anda tahu tentang kehendak Tuhan? Ternyata roh Allah itu tinggal di dalam kita dan terus menyatakan itu di dalam diri kita. Caranya apa? Dengan kita membaca firman Tuhan. Apakah saudara membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau saudara membaca firman Tuhan setiap hari, otomatis roh Allah akan terus mengenalkan kita kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Dan itu membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan itu akan taat kepada Tuhan. Dan hanya orang yang taat kepada Tuhan itu orang yang percaya kepada Tuhan. Fear of the Lord. Saudara, kalau dengar kata takut, kira-kira takut ini takut artinya apa? Takut di dalam kata fear of the Lord ini bukan takut secara harfiah. Mungkin kita akan misalkan kita tuh nonton film horor, takut ke ini enggak. Tapi ini takutnya adalah karena kita respect sama Tuhan. Takut ini adalah karena kita hormat sama Tuhan. Karena kita respect sama Tuhan, karena kita hormat sama Tuhan, makanya kita tunduk pada perintah Tuhan. Dan itu dinamakan sebagai fear of the Lord.
Karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah murid-muridnya, dan kita ada di bawah Allah. Dan kita harus ikut dalam kehendak Allah. Dan dalam posisi itu, kita bisa taat dan patuh untuk menyenangkan Tuhan. Itulah kuasa Roh Allah yang diberikan di dalam kita. 7 karunia ini ada di dalam kita. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah menggunakannya? Apakah Anda pernah menyadari bahwa roh-roh ini ada di dalam Anda? Di dalam ayat 7, kamu akan menerima kuasa, kalau artinya apa, saudara? Ya. Kalau, karena saya mengajar salah satu mata kuliah yaitu pemrograman. If ada yang di sini bagian pemrograman, informatika, engineering, nggak ada ya. Saya senang kalau misalkan lihat seperti ini. Kalau gitu ya, kalau misalkan di dalam bahasa pemrogramannya if, kemudian then, else, itu jelas gitu. Kalau benar kondisinya, maka masuk di sini. Kalau salah masuk yang else. Nah, ini juga dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi kalau kondisinya benar, seperti Nathan main musik. Kalau kondisinya benar, maka kita akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kita akan menerima kuasa. Pertanyaannya kembali tadi seperti yang saya sebutkan. Kita adalah orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, kita akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita percaya, kalau kita percaya pada Yesus Kristus, secara otomatis Roh Kudus akan ada di dalam kita. Dan secara otomatis kondisi ini benar sehingga kita punya kuasa. Masalahnya, apakah kita pernah menggunakan kuasa itu? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Roh Kudus itu diam di dalam semua murid-muridnya, dan dunia tidak mengenalnya. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Itu mengacu pada ayat ke-8, di mana this is our role, be a witness. Karena dunia tidak mengenal Roh Kudus, artinya apa? Kita yang harus mengenalkan kepada orang lain. Kita harus menjadi saksinya untuk memperlihatkan, oh ini loh, ada Roh Allah di dalam diriku. Kalau kamu melihat diriku, kamu akan melihat Roh Allah. Be a witness to the mankind. Artinya apa, saudara? Jadilah saksi kepada seluruh umat manusia. Saudara, kalau misalkan jadi saksi, itu artinya apa sih? Jadi saksi. Kalau kita dengar berita Ahok dipanggil jadi saksi, gitu kan, pasti belum terdakwa. Itu artinya apa? Semua orang, ayo jadikan tersangka, nggak bisa. Tapi dia masih dalam posisi jadi saksi. Artinya apa saksi? Ada dua hal. Saksi itu adalah seseorang yang punya bukti. Witness, dia punya bukti. Bukti ini apa sih? Bukti yang bisa berupa barang, bisa berupa suara. Masih ingat kan kasus Papa minta saham gitu? Ada rekaman. Bisa berupa suara, bisa berupa hasil penglihatan, foto. Sekarang zamannya gitu kan, no picture,
hoax. Nah, itu adalah bukti, evidence. Jadi kalau misalkan kita itu menjadi saksi Kristus, berarti kita ini adalah buktinya. Kita adalah evidence-nya. Yang kedua, kita bisa melihat dari sisi testimoni. Kalau kita sudah punya bukti, kalau kita sudah punya barangnya, kita sudah punya fotonya, kita sudah punya rekaman suaranya, yang berikutnya adalah harus ada testimoni. Kalau cuma ada barangnya, cuma ada fotonya, cuma ada ceritanya, cuma ada suaranya, kalau tidak ada testimoninya, sama aja nihil. Saudara, menjadi saksi Kristus itu bukan cuma sekedar menyatakan bahwa oh iya Allah itu baik buat saya, oh Allah itu luar biasa buat saya. No. Tapi kita juga harus melakukan testimoni. Apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Allah telah mengirimkan Roh Kudus kepada kita dan tinggal di dalam setiap kita. Dan Roh Kudus itu ada di, bukan cuma di antara kita, tetapi di semua murid-muridnya yang mengaku percaya. Seperti kita baca di ayat sebelumnya di Yohanes, di mana umat manusia atau dunia tidak mengenal Roh Kudus. Bagaimana kita sebagai murid-muridnya mengenalkan kasih Tuhan? Itulah yang dinamakan saksi. Bisakah kita menjadi saksi Kristus? Sungguh berat, saudara, ketika kita menjadi saksi Kristus, karena ternyata Roh Allah yang ada di dalam kita, yaitu 7 karunia Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu masih belum sepenuhnya kita gunakan. Sebenarnya kalau mau dinyatakan dengan benar gitu ya, kita masih belum mengoptimalkan Roh Allah itu, karena kita tidak tahu sebenarnya Roh Allah ini punya fungsi apa di dalam diri kita. Seperti cerita saya di awal tadi, menjadi saksi tentang keindahan Korea, karena saudara sudah tinggal di Korea. Dan terlebih lagi saudara adalah orang Indonesia. Sebenarnya saudara, sebenarnya kalau mau dilihat lagi, kita ini punya potensi besar untuk menjadi saksi Kristus. Karena apa? Orang tuh heran. Saya pernah ketemu dengan satu orang Korea dan dia tanya kepada saya, kamu orang Korea? No, I'm not Korean. I'm Indonesian. Are you sure? Lihat mata kayak gini gitu kan. Mau ditunjukin paspor nih, kelihatan gitu kan. Saya orang Indonesia. Oke. So, what do you want to eat? Ya saya bertanya. Oh, anything. I can eat. Oh, really? But I thought Indonesia is the Muslim country. Yes. But I'm not a Muslim, I'm Christian. Really? Terus-terusan gitu ya. Saya yakin mungkin ada yang mengalami seperti itu, gitu kan? Nah, saudara, kita secara otomatis sudah bisa menjadi saksi dengan jati diri kita. Tapi apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Sebenarnya masih ada hal yang perlu kita lakukan. Tuhan sudah memberikan karunia Roh-Nya di dalam kita. Bukan cuma sekedar jati diri kita, tetapi Tuhan sudah menempatkan kita wisdom, kebijaksanaan, dan pengertian, serta roh nasihat, supaya kita juga punya kekuatan untuk menyatakan kasih Kristus. Pernahkah kita menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita? Pernahkah kita mengatakan bahwa, oh ya, aku di Korea ini sudah melakukan sesuatu untuk orang-orang Indonesia? Pernahkah Anda mengatakan bahwa Anda sudah melakukan sesuatu untuk orang-orang Korea? Saya nggak tahu apa yang sudah Anda lakukan sampai saat ini. Tetapi, dimanapun Anda ditempatkan, Anda bisa menjadi saksi-saksi. Saya sebagai seorang dosen asing, saya cukup berat dan punya banyak tantangan
Karena menjadi dosen asing itu tantangannya ada dua hal yang paling besar. Pertama, kita harus berhadapan dengan dosen-dosen Korea yang mereka itu kadang berpikir bahwa kita itu harus tahu pola pikir mereka. Sedangkan ya kita ini orang asing, mau gimana caranya bisa tahu pola pikir mereka? Kalau ya, saya pernah punya pengalaman juga menjadi dosen di Indonesia, benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda bagaimana kultur dosen di Indonesia dan kultur dosen di Korea. Tetapi saya dipaksa untuk ikut di dalam kultur dosen Korea. Dan itu berat sekali. Dan hal yang kedua yang berat lagi adalah ternyata orang-orang berharap kalau dosen asing sudah dari Korea belajar bahasa Korea. Sama gitu kan, ada di sini juga saya yakin lah gitu ya. Semua itu katanya aturan hukum Roma itu berlaku di manapun. Kalau Anda di Roma ya berarti hukum Roma akan berlaku di sana. Kalau Anda di Korea ya Anda harus ikut aturan Korea. Itu Jadi setiap kali saya makan bersama para dosen, mereka ngomongnya bahasa Korea, bla 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 bla. Saya harus tahu maksudnya mereka itu apa. Setiap kali di email, saudara, itu emailnya bahasa Korea, panjang gitu, saudara. Dan saya harus tahu mereka itu ngomong apa. Saya, waduh, tantangan. Tapi di tengah-tengah tantangan itu, ternyata saya juga belajar sesuatu. Saya harus bisa menjadi saksi buat para dosen. Kalau misalkan ada satu kata gitu, nama saya ditulis, langsung saya reply. Semua orang kaget, kamu bisa baca? Bisa. Saya bersyukur, saya sudah di Korea selama ini, saya belajar bahasa Korea. Dan ketika ada nama saya bisa baca. Wah, luar biasa, jadi mereka senang. Kemudian kalau misalkan mereka juga kasih pengumuman, mereka ini sudah dosen-dosen cukup gaul. Pakai band, pakai never band. Ada orang update status, tring. Mari kita rapat, 1 jam lagi. Waduh. Jadi gimana nih? Waduh, saya ada kelas. Saya ngerti, maksudnya ini kira-kira rapat ini, tapi nggak paham, bener nggak? Saya ngomong, maaf saya ada kelas. Oh, that's fine. Jadi bener maksud saya. Meskipun dia ngomongnya bahasa Korea, tapi ternyata bahasa saya benar. Saudara, kalau misalnya saudara juga di tempat kerja atau di tempat studi, saudara bisa menjadi saksi bukan cuma sekedar ya membagikan Injil. Memang di sini dalam konteks kisah para rasul di sini mereka mau membagikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi secara otomatis ketika kita mencerminkan Roh Allah, ketika Roh Allah ada di dalam kita dan Roh Allah itu terus ada dalam kita bina, maka secara otomatis kita akan bisa menjadi seperti Yesus yang menceritakan kasih Tuhan. Dan tidak mustahil bagi Anda untuk menjadi saksi-saksinya di tempat Anda bekerja. Ada satu cerita. Ini ada seorang teman saya yang sudah lama saya kenal, dia sejak tahun 2002. Dia datang lagi ke Korea dan dia bekerja. Pada saat saya di Busan, ya saya mengenal dia di Busan. Jadi saya sudah tinggal di Busan kurang lebih 6 tahun, 7 tahun. Dan pada saat saya di Busan, saya berteman dengan seorang teman saya ini. Dia pada saat saya mau ke Yongin, jadi saya sekarang kerja di Yongin, dan pada saat saya meninggalkan Busan, saya melihat dia itu stres. Karena ayahnya meninggal, kemudian dia banyak masalah keluarga, tapi dia memilih masih tetap di Korea, dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Karena dia masih punya tanggungan keluarga yang kalau dia pulang, tanggungan keluarganya berantakan. Jadi dia memilih untuk tetap di Korea. Dia stres yang luar biasa, dia sampai mengatakan, wadah, saya tidak mau percaya Tuhan. Saya bingung, saya jauh, saya tidak bisa memberikan kekuatan buat dia. Saya tidak bisa memberikan nasihat buat dia. Saya cuma berdoa, Tuhan, berikan satu hal yang bisa membuat dia kuat, yang membuat dia kembali pada Engkau. Ternyata Tuhan pakai cara yang luar biasa. Suatu hari ada sebuah institusi Korea menghubungi gereja tempat kami berjemaat. Jadi pas ini
juga berjemaat di tempat gereja saya ketika saya di Busan. Mereka menghubungi dan mereka minta, ayo bikin acara gabungan. Dan gereja kami di Busan waktu itu menyepakati, oke, saya sudah pindah, jadi saya nggak tahu. Saya cuma mendengar dari Facebook update status bahwa mereka akan ada acara gabungan. Ternyata acara gabungannya adalah orang-orang asing diminta untuk menemani orang-orang cacat dari Korea. Beliau ini adalah orang cacat. Orang cacat pakai kursi roda. Ada orang-orang cacat yang lain, mereka tangannya hilang. Ada orang cacat yang lain, mereka tidak bisa jalan, kakinya buntung. Dan ya ada orang bisu, ada orang buta. Jadi setiap orang di-assign. Jadi mereka punya pasangan masing-masing, mereka diminta untuk saling bercerita, saling menguatkan. Ya meskipun karena orang Indonesia sama orang Korea mungkin komunikasinya susah, tapi luar biasa. Ini fotonya. Pada saat dia down, dia sudah cerita sama saya, Mas saya down benar Mas. Saya cuma bisa curhat sama sampean Mas. Tapi sekarang sampean jauh, saya nggak tahu saya harus curhat sama siapa. Saya cuma ngomong, curhatlah sama Tuhan. Karena Tuhan itu yang lebih bisa membantu kamu daripada saya. Dan luar biasa saja. Datanglah orang ini, dia bercerita gitu. Wah, dia tahu kalau dia itu gak bisa jalan, dia itu ketawa ketiwi gitu ya. Padahal sih orang ini lagi stres gitu. Dia lagi ditinggal, ya baru ditinggal oleh ayahnya, meninggal dunia. Kemudian uangnya baru saja dimakan oleh rentenir dan sebagainya. Tapi ketika melihat orang ini ketawa-ketawa gitu, dia lucu ketawa gitu. Ternyata sukacita yang dirasakan oleh dia ketika bertemu di Mas ini itu besar sekali. Sampai dia mengatakan, I'm happy. Ternyata ketika dia sukacita, menular pada dia. Dia kaget. Kamu orang cacat kok bisa bersukacita? Kamu tidak bisa jalan kok bisa bersukacita? Kamu tidak punya pekerjaan kok bisa bersukacita? Si orang cacat mengatakan, Yesus. Ketika dia diingatkan, dia ingat lagi, iya, saya orang sehat, saya masih bisa di Korea, saya masih bisa bekerja, loh kok saya kok tidak bisa bersukacita seperti orang cacat ini. Dan saat itu dia pulih. Dia perlahan-lahan dia memahami Tuhan punya rencana. Kesaksian orang Korea ini cuma dia ngomong, Yesus ning temu. Saudara-saudara juga punya Yesus. Saudara ada di Korea. Dan saudara adalah saksi kasih Tuhan. Apa yang akan saudara lakukan untuk membuat orang lain bisa bersukacita? Karena kita ada di Korea, kita bisa menjadi saksi keindahan Korea. Karena kita anak Tuhan, kita bisa menjadi saksi kasih Tuhan. Amin, saudara. Saya menanti musik untuk maju ke depan. Menjadi saksi kasih Tuhan itu berbicara bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, memperlihatkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan akan melihat apakah anak-anaknya di dunia ini menjalankan perintahnya atau tidak. Roh Allah sudah ada di dalam kita. 7 karunia Roh Allah sudah ada di dalam kita. Tapi apakah kita melihat Roh Allah itu dalam diri kita, dan maukah kita mengoptimalkan Roh Allah itu untuk memberkati orang lain? Mari kita tutup pada kita.